Terima kasih telah mampir di channel Andre ADJ. Terlepas dari mitos atau fakta dari cerita atau kisah ini, saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah yang Anda temukan. Selamat mengikuti kisah-kisah di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Dilansir dari Buhis Post, rasa cinta atau ketertarikan antara seseorang anak manusia dengan manusia lainnya, merupakan hal yang sangat lumrah terjadi di dunia ini. Akan tetapi ketertarikan atau rasa cinta antara jin kepada seorang manusia, sungguh sangat aneh dan tidak wajar, karena selain mereka berbeda alam, wujud jasad mereka juga sangat jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang dialami oleh seorang pemuda asal Bima bernama Alan Nukraningsyah 17, yang mengaku ditaksir atau disenangi oleh jin wanita, ketika ditemui Buhis Post di kediaman orang tuanya, di asrama Kodam 7 Wirabuana Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, belum lama ini. Dikejar sampai ke Makassar, Alan, demikian panggilan akrabnya, merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, adalah putra dari Kopda Langkalusa, seorang prajurit TNI AD yang masih aktif. Alan yang lahir sewaktu orang tuanya bertugas di Timor Leste ini, sejak lahir diasuh oleh neneknya di desa kecil yang bernama Ensera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Alan yang sekarang sudah menduduki bangku SMA kelas 2 ini, bercita-cita menjadi anggota TNI. Kesehariannya dihabiskan selain bersekolah juga untuk mengurus kebun bawangnya yang kebetulan berada di depan rumah neneknya. Sebelum dan selepas Alan bersekolah, pasti dia selalu menyempatkan diri untuk mengurus kebunnya itu, rupanya disitulah awal dari ketertarikan jin itu kepadanya. Sebenarnya, Alan telah diikuti oleh jin wanita ini beberapa kali, sewaktu kunjungan pertamanya ke Makassar, dia telah diikuti hingga ke pelabuhan, akan tetapi jin itu tersesat, ketika Alan saya jemput. Jadi jin itu kembali ke Bima, karena jin itu kehilangan jejak, ujar Langkalusa, ketika ditanyakan perihal awal terjadinya peristiwa. Ketika liburan sekolah baru-baru inilah, jin itu kembali mengikuti Alan hingga ke rumah ini. Pada awalnya, jin itu malu-malu memperlihatkan dirinya. Tapi karena adanya peristiwa pada malam itu, yaitu adanya suara gaduh di belakang rumah seperti anak-anak yang sedang bermain, sehingga Alan tak bisa tidur hingga larut malam. Kira-kira waktu itu pukul 2 dini hari, Alan masih tak bisa memejamkan matanya, tiba-tiba dari arah pintu belakang rumah terdengar suara ketukan pintu dari luar. Alan yang kebetulan tidur di bagian belakang rumah, bangun dan membuka pintu tersebut. Anehnya, ketika dibukakan pintu tak ada orang sama sekali, hanya ada tiupan angin yang cukup dingin, yang menerjang masuk ke dalam rumah, urai Langkalusa. Wanita cantik, pada malam itu memang tak ada terjadi apa-apa, tapi keesokan malamnya, Alan mulai didatangi oleh seorang wanita cantik yang memakai baju putih, rambutnya panjang hingga ke punggung, kulitnya putih bersih, wajahnya cantik laksana bidadari. Dia memperkenalkan diri dengan nama Khadijah, asalnya dari Bima, kata Langkalusa, seraya memanggil Alan untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Wanita itu mengaku sebagai jin muslim dan baru tamat SMA. Ibunya sudah wafat sedangkan ayahnya masih hidup. Menurutnya, dia tak akan menyakiti Alan karena dia sangat tertarik kepada Alan. Alasannya, Alan sangat rajin bekerja, ujar Langkalusa menjelaskan. Ketertarikan jin wanita itu sebenarnya sudah sangat lama, karena hampir setiap hari dia memperhatikan Alan bekerja menyiram bawang yang ditanamnya. Menurut pengakuan jin itu, dia tinggal di bawah jembatan jalan desa Ensera, tepat di depan kebun Alan. Setelah kejadian malam itu, 3 malam berturut-turut jin wanita itu menampakkan dirinya kepada Alan. Kadang dia berbaring di sisi Alan, sembari mengangkat kedua kakinya bertumpu pada sisi ranjang. Jin wanita itu selain memperkenalkan siapa dirinya, juga sering memberi nasihat kepada Alan agar rajin membantu kedua orang tuanya. 2 malam berturut-turut Pak, Alan bangun mencuci kain dan membersihkan rumah, walaupun sudah pukul 2 dini hari. Katanya dia disuruh sama Khadijah untuk melakukan itu semua. Itulah yang mengkhawatirkan kami semua, takutnya akan terjadi hal yang bukan-bukan kepada Alan, kata Langkalusa bernada cemas. Respon Alan terhadap jin itu, sangat jauh berbeda. Dia begitu takut kepada jin itu. Jadi setiap jin itu muncul dia pasti menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, dan tak memperdulikan apa yang dibicarakan jin wanita itu. Saya takut Pak, jadi kututup mukaku dan pura-pura tak mendengar, ucap Alan dengan logat Bima yang masih kental, seakan segan untuk menceritakan kejadian itu. Pada dasarnya jin wanita itu menaruh hati kepada Alan,
Entah karena sebab apa hingga dia datang begitu jauh untuk mengikuti Alan dan kemudian menyatakan cintanya pada Alan. Walaupun dia hingga 2 kali mengikuti Alan dari desa kecil Ensra di Bima Provinsi NTB menuju kota Makassar, Sulawesi Selatan, hanya untuk sekedar mengungkapkan isi hatinya. Sungguh suatu perjuangan cinta seorang jin wanita yang mengharap cintanya terbalas oleh seorang anak manusia yang bernama Alan. Tak salah kata pepatah tentang cinta yang bermakna, walaupun laut ku seberangi, gunung pun akan kudaki, tapi demi cinta tetap akan dilalui. Diobati redaktur Mitos. Fenomena cinta sungguh sangat sulit ditebak, karena bukan hanya manusia menaruh hati kepada manusia, tetapi dua makhluk Tuhan yang berbeda alam juga bisa jatuh hati. Seperti yang dialami Khadijah, sang jin wanita yang menaruh hati kepada Alan, sang anak manusia, walaupun cintanya tak direspon. Sebagai solusi atas permasalahan yang dialami oleh Alan, ayahnya mendatangkan seorang ustaz yang kebetulan adalah redaktur khusus majalah Mitos, untuk meminta petunjuk agar anaknya tidak lagi dikejar-kejar oleh jin wanita itu, karena berhubung Alan masih muda dan masih dalam usia sekolah. Ustaz kemudian memberikan wejangan tentang bagaimana menyiasati jin wanita itu agar tidak mengganggu di kemudian hari. Selain nasihat Ustaz juga mengajarkan Alan berupa wirid dan doa perlindungan kepada Tuhan atas gangguan jin wanita itu. Karena biasanya, makhluk gaib yang berupa jin awalnya begitu membantu manusia, akan tetapi, apabila manusia lalai jin itu yang akan memanfaatkan manusia. Apalagi anak yang seumuran Alan ini sangat rentan akan godaan, yang mana dia tak akan dapat membedakan lagi antara halusinasi dan kenyataan. Dia akan terus berada di atas awang-awang fatamorgana cinta yang ditawarkan jin wanita itu, walaupun dia tergolong jin muslim. Manusia yang memiliki hubungan cinta dengan makhluk sejenis jin wanita, biasanya sangat sulit menaruh hati kepada wanita lain, sehingga niat untuk menikah biasanya tidak ada, urai Ustaz Jabar. Setelah Alan merafalkan beberapa doa yang diajarkan oleh Ustaz, tampak perubahan drastis pada wajah Alan, yang tadinya begitu buram mendadak menjadi bercahaya. Nampaknya wejangan serta nasihat yang diberikan oleh Ustaz sangat diresapi oleh Alan yang memang begitu takut akan keadaannya itu. Tak hanya sampai di situ, Ustaz beserta tim gaib dari majelisnya kemudian melakukan operasi pembersihan terhadap makhluk-makhluk gaib yang sering mengganggu di sekitar rumah Langkalusa. Satu fenomena alam gaib dan alam manusia telah terjadi lagi, yang mana jin wanita yang bernama Khadijah dengan segala perjuangannya, berusaha memperjuangkan cintanya dengan merayu secara langsung kepada pemuda yang bernama Alan, walaupun cintanya bertepuk sebelah tangan. Wallahu alam bissawab. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya.